Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, pendamping desa dan perangkat desa? Semoga teman-teman semua saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membagikan tentang bagaimana mengelola emosi pendamping desa atau emosi kita dalam percakapan grup WhatsApp. Kita ketahui bersama bahwa media sosial WhatsApp ini merupakan salah satu media terfavorit kita. Melalui WhatsApp kita bisa saling berbagi informasi, bisa saling berdiskusi, dan hal-hal lainnya yang menjadi penunjang aktivitas kita di dalam proses pendampingan. Namun terkadang juga ada pendamping desa atau kita yang sering salah menggunakan WhatsApp, yang akhirnya yang terjadi sering ada pertentangan di antara internal pendamping, ada masalah internal yang akan terjadi karena mungkin ada ketersinggungan atau miskomunikasi yang salah di dalam pesan-pesan di WhatsApp. Nah, sekarang saya akan bagikan bagaimana trik kita di dalam memanfaatkan WhatsApp agar supaya tidak terjadi problem atau saling ketersinggungan di antara kita sebagai pendamping desa atau sebagai perangkat desa atau kita semua. Trik yang pertama, baca pesan WhatsApp dengan nada rendah. Ya, jangan membaca WhatsApp atau pesan WhatsApp dengan menggunakan nada tinggi. Saya kasih contoh seperti ini. Ini kebetulan contoh pesan yang masuk ke kita sebagai pendamping misalnya. Ada pertanyaan, nih teman-teman bisa baca. Kalau kita gunakan nada tinggi atau kita baca dengan nada tinggi, kesannya akan emosi. Kita baca dengan nada tinggi. Ada di mana? Kenapa tidak ke lokasi hari ini? Maka kesan yang masuk ke kita adalah orang yang memberi pesan itu sedang marah. Yang akhirnya emosi kita juga ikut terpancing. Nah, coba kita baca dengan nada rendah. Ada di mana? Kenapa tidak ke lokasi hari ini? Maka kesannya lembut dan seakan-akan orang yang memberi pesan ini itu tidak sedang marah dan emosi kita juga tidak terpancing. Nah, saya kasih contoh lagi yang berikutnya. Ini ada percakapan di grup beberapa waktu lalu di grup saya. Nah, coba kita simak, kita perhatikan, kita baca, kita gunakan dengan nada tinggi. Kami tidak butuh pujian atau penghargaan dalam bentuk progres. Kami butuh tindak lanjut dari atas karena itu wajar dan sudah seharusnya. Maka kesannya orang yang memberi pesan ini sedang marah-marah. Dan kita akan terpancing dan membalasnya dengan marah juga, ya kan? Dengan emosi. Tapi coba kita baca dengan nada rendah. Kami tidak butuh pujian atau penghargaan dalam bentuk progres. Kami butuh tindak lanjut dari atas karena itu wajar dan sudah seharusnya. Maka kesannya ini lembut dan kita juga menanggapinya dengan kepala dingin atau tidak emosi. Nah, saya kasih contoh lagi ya, seperti ini ya. Ini satu contoh. Coba teman-teman baca dengan nada tinggi, maka pasti kesannya akan emosi ya. Dan orang yang membaca ini dengan nada tinggi pasti akan membalasnya juga dengan emosi. Tapi kalau orang yang membaca dengan nada rendah, maka pada saat dia menjawab nanti juga tidak akan menyinggung orang lain. Oke, jadi itu trik yang pertama, baca pesan WhatsApp dengan menggunakan nada rendah. Trik yang kedua, misalnya di dalam satu grup terjadi polemik atau saling menghujat. Maka kita harus mengalihkan pembicaraannya. Kita harus mengalihkan topik ke topik baru. Nah, saya kasih contoh ini, saya sudah uji coba dan berhasil juga. Ini seperti ini ya. Nah, ini di atas ini ada percakapan saling menghujat antar sesama pendamping. Akhirnya saya masuk, saya rubah topiknya ke topik baru ini. Nah, setelah pesan ini,
Akhirnya jadi grup itu steril kembali. Tidak lagi membicarakan hal-hal yang negatif, tapi lebih ke hal yang positif, ke topik yang terbaru. Jadi trik yang kedua. Kemudian trik yang ketiga, kalau misalnya ada teman kita menghujat ke kita, meskipun kita merasa benar, maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf dengan pesan terima kasih atas informasi atau atas masukan yang telah disampaikan, dan saya pribadi memohonkan maaf atas kelalaian, dan insya Allah akan saya perbaiki pada berikutnya. Jadi ketika kita dihujat, maka kita ucapkan terima kasih dan memohonkan maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, agar supaya si pemberi pesan ini merasa tenang, merasa puas, dan tidak akan melanjutkan lagi hujatannya kepada kita. Kemudian trik yang keempat, jangan pernah memberi pujian kepada teman atau kepada sahabat di dalam satu grup. Kenapa ini tidak boleh dilakukan? Karena biasanya kita memberi pujian kepada orang lain, pasti ada orang lainnya yang merasa tersakiti atau merasa minder. Tapi ini tidak semua mengalaminya. Ada yang merasa senang dengan pujian kita, tapi ada juga yang merasa minder, dan bahkan ada yang protes, dan bahkan ada juga yang merasa tersakiti ya dengan pujian kita kepada orang lain. Nah, sebaiknya kalau kita ingin memuji seseorang, maka lebih bagusnya itu adalah dijapri langsung kepada yang bersangkutan. Sehingga orang itu tahu bahwa kita memuji dia, dan orang lain tidak akan tersakiti dengan pujian kita. Jadi itu trik di dalam memanfaatkan grup WhatsApp. Dan saya kira juga teman-teman semua banyak trik yang harus dilakukan dalam media sosial ini, karena ini menjadi sumber permasalahan kita ketika kita tidak memanfaatkan dengan baik. Nah, kalau teman-teman punya trik lainnya, silakan beri komentar di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Silaturahim Pendamping Desa dan Perangkat Desa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa.